Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Kinerja ESG dan Risiko Perusahaan yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Asing. Selanjutnya, background. Ketika pertumbuhan ekonomi global mulai babak baru, faktor yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan mulai menarik perhatian seperti aspek lingkungan, masyarakat, dan tata kelola atau yang biasa disebut dengan ESG. ESG menekankan bahwa perusahaan tidak boleh mengorbankan lingkungan untuk kepentingan pembangunan perusahaan, tetapi perusahaan harus mengambil inisiatif terhadap tanggung jawab sosial dan melindungi kepentingan stakeholder. Kondisi global saat pasca pandemi menjadi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata terhadap lingkungan. Lalu semakin nyata di mana kepedulian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG semakin marak pada tanah global dan menjadi concern yang nyata pada perusahaan di dunia. Demikian juga pada negara Indonesia yang ikut serta dalam komitmen penanggulangan perubahan iklim melalui peningkatan target net zero emission. Lalu yang selanjutnya yaitu rumusan masalah bahwa penerapan ESG di Indonesia sendiri masih tergolong rendah, yang menempati peringkat ke-36 dari 47 pasar modal di dunia per Maret 2021. Sedangkan penanaman modal asing di Indonesia sendiri mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 50,27 miliar US dollar sejak tahun 1990. Di lain sisi, investor asing memiliki fokus penting terkait isu tata lingkungan seperti ESG, sehingga terdapat peningkatan tuntutan dari para investor global maupun domestik. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperhatikan aspek penting seperti ESG dalam proses pengambilan keputusannya. Beberapa penelitian yang ada saat ini umumnya berfokus pada ESG terhadap kinerja maupun nilai perusahaan, sedangkan dampak ESG terhadap risiko perusahaan masih jarang dibahas, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Yang selanjutnya, bahwa masih terdapat beberapa inkonsistensi hasil pada beberapa penelitian sebelumnya. Lalu yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kinerja ESG berpengaruh terhadap risiko perusahaan? Yang kedua, apakah kepemilikan asing memoderasi kinerja ESG terhadap risiko perusahaan? Yang ketiga, apakah perbedaan pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan antara perusahaan BUMN dan non-BUMN? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan. Yang kedua, untuk menguji bahwa kepemilikan asing dapat memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan. Yang ketiga, untuk menguji perbedaan pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan antara perusahaan BUMN dan non-BUMN. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, bahwa penelitian mengenai dampak kinerja ESG terhadap risiko perusahaan masih sedikit, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dengan menggunakan sampel perusahaan di negara yang berbeda. Lalu untuk manfaat praktis, bahwa hasil penelitian diharapkan menjadi acuan maupun wawasan untuk perusahaan atau pelaku bisnis bahwa pentingnya peran kinerja ESG untuk mengelola risiko perusahaan dengan mempertimbangkan dari struktur maupun sisi kepemilikan perusahaan. Lalu untuk literatur, penelitian ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama, bahwa ada asymmetric information. Pengungkapan informasi seperti kinerja ESG yang positif dapat mengurangi derajat asimetri informasi, meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya kredit di pasar modal, dan mengurangi masalah risiko yang disebabkan oleh kekurangan dana. Selanjutnya yaitu stakeholder theory, bahwa pemenuhan tanggung jawab ESG terhadap perusahaan dapat membentuk reputasi atau citra yang baik bagi perusahaan. Model reputasi memberikan efek asuransi atau jaminan, sehingga membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dalam proses bisnis dan akan mengurangi risiko perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Yang pertama, bahwa
Sesuai dengan teori Sustainable Development Theory, bahwa kinerja ESG yang baik pada perusahaan dapat diartikan bahwa perusahaan lebih memperhatikan standarisasi bisnis dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat menarik konsumen potensial dan pemasok yang mempunyai preferensi pembangunan berkelanjutan, sehingga dalam perkembangan bisnis dapat mengurangi berbagai potensi resiko perusahaan. Yang kedua, sesuai dengan stakeholder theory, bahwa pemenuhan tanggung jawab ESG oleh perusahaan akan bermanfaat dalam membentuk citra publik dan reputasi perusahaan. Reputasi yang terbentuk memberikan efek assurance atau jaminan pada investor terkait proses bisnis perusahaan, sehingga membantu perusahaan mengurangi ketidakpastian dalam proses bisnis dan mengurangi resiko. Lalu yang selanjutnya yaitu Asymmetry Information Theory, bahwa pengungkapan informasi non-keuangan seperti kinerja ESG yang positif dapat meningkatkan transparansi informasi dan mengurangi adanya derajat asimetri informasi, sehingga perusahaan mudah mendapatkan akses sumber daya kredit yang dapat mengurangi risiko perusahaan yang disebabkan kekurangan dana pada perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama adalah kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan. Selanjutnya, bahwa investor asing dapat memberikan orientasi lingkungan dan nilai-nilai tata kelola pada perusahaan di pasar negara berkembang. Investor asing memainkan peran penting dalam mendorong praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di dalam perusahaan. Peningkatan proporsi investor asing dapat memperkuat kinerja ESG perusahaan. Dengan begitu, perusahaan memiliki citra yang baik dan mengurangi asimetri informasi, sehingga memudahkan akses modal bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menurunkan risiko berupa ketidakpastian yang dihadapi perusahaan di masa depan. Menyediakan akses pasar bagi investor global melalui kebijakan liberalisasi dapat memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi serta pembagian risiko pada perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang kedua yaitu tingkat proporsi kepemilikan asing semakin memperkuat pengaruh negatif kinerja ESG terhadap risiko perusahaan. Lalu hipotesis yang terakhir, bahwa setiap perusahaan memiliki perilaku yang berbeda-beda. Perlu dilakukan analisis karakteristik perusahaan yang dapat dilihat dari struktur kepemilikan. Perilaku perusahaan dalam hal pelaporan CSR tergantung pada harapan para pemangku kepentingan. Perusahaan BUMN didukung oleh pemerintahan dari segi subsidi, dukungan pemerintah, pinjaman bank, dan menghadapi kendala pendanaan lebih sedikit. Sedangkan perusahaan non-BUMN mengandalkan kredit sendiri dan menghadapi pendanaan yang cenderung lebih tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan non-BUMN terlalu bergantung pada ESG. Dan untuk sebaliknya, bahwa perusahaan BUMN dia tidak tertarik dan tidak bergantung pada adanya investasi ESG. Oleh karena itu, pengaruh kinerja ESG terhadap risiko pada perusahaan non-BUMN lebih signifikan daripada perusahaan BUMN. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan terbuka di negara Indonesia, di mana teknik sampel ini menggunakan purposive sampling dan tahun pengamatan dari tahun 2018 sampai 2022. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Refinitiv Econ dengan laporan keuangan perusahaan terbuka dari Bursa Efek Indonesia. Lalu alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan data panel dan menggunakan alat analisis statistik yaitu Stata. Lalu yang selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Yang pertama, variabel independen resiko perusahaan diukur dengan proksi saham. Lalu yang kedua yaitu variabel independen skor ESG diukur dari rata-rata 3 pilar yaitu environment, social, governance yang diambil dari Refinitiv Econ langsung. Lalu yang ketiga, variabel moderasi yaitu persentase tingkat kepemilikan asing yaitu diambil dari laporan keuangan terbuka pada perusahaan dari data Bursa Efek Indonesia.
Lalu ada variabel kontrol yang bernama Kato, yaitu diukur dengan pendapatan operasional dibagi aset awal dikurangi aset akhir dibagi 2. Lalu yang kedua itu yaitu biaya operasional yang dibagi dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 2. Lalu quick ratio yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Lalu untuk model penelitiannya sebagai berikut. Untuk model empirisnya yaitu baseline model dan model moderasi. Lalu selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan terkait pada hasil running datanya. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Untuk hasil datanya yaitu perusahaan terbuka non-perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022 dengan jumlah perusahaan yaitu 773, jumlah observasinya 5.405, perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap di Definitive Econ yaitu jumlah perusahaannya 726, sedangkan jumlah observasinya 5.215. Lalu tidak ada data outlier dan jumlah observasinya 1. Lalu untuk total sampel penelitian di akhir yaitu jumlah perusahaan 47, lalu observasi 189, di mana pengurangan ini ada karena beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara lengkap laporan keuangannya. Lalu untuk pemilihan model, bahwa penelitian ini memiliki karakteristik data panel yang tidak seimbang, di mana perusahaan sampel memiliki jumlah observasi yang berbeda antar periode tahun penelitian sesuai dengan ketersediaan data yang ada, sehingga dimungkinkan untuk terjadi permasalahan yang berkaitan dengan heterogeneisitas dan adanya autokorelasi. Karena itu, untuk mendapatkan model estimasi yang baik menggunakan metode GLS, model ini memberikan bobot wage pada nilai observasi ekstrim yang akan diberikan bobot yang rendah, sementara observasi yang nilainya lebih rendah di bawah rata-rata akan diberikan bobot yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadikan nilai standar error lebih kecil. Lalu untuk selanjutnya, hasil statistik deskriptif sebelum digunakannya logaritma natural, di mana ESG score terendah pada perusahaan gudang garam tahun 2018, ESG tertinggi ada pada kode perusahaan bumi tahun 2020, lalu risiko terendah ada pada perusahaan ICBP tahun 2020, risiko tertinggi ada pada kode perusahaan ACST tahun 2022, lalu yang selanjutnya tingkat kepemilikan asing terendah ada pada kode perusahaan PTUN tahun 2022, tingkat kepemilikan asing tertinggi ada pada kode perusahaan ABMM tahun 2021. Lalu berikut hasil data setelah dilakukan adanya LN atau logaritma natural pada statistik stata. Dilakukan logaritma natural karena adanya data yang tidak sesuai atau hasil yang kurang baik, sehingga dilakukan adanya logaritma natural. Lalu yang selanjutnya, hasil pada model atau persamaan yang pertama, atau hipotesis yang pertama. Di sini skor ESG terhadap risiko perusahaan hasilnya signifikan negatif dengan tingkat signifikan di bawah 1%. Lalu yang kedua, hipotesis kedua atau persamaan yang kedua, hasil kepemilikan asing di mana memoderasi ESG dengan risiko perusahaan. Di sini terdapat hasil bahwa kepemilikan asing dapat memoderasi dengan tingkat signifikan pada 5%. Lalu yang selanjutnya pada hipotesis ketiga bahwa dilakukan
running data skor ESG pada resiko perusahaan BUMN, di sini terlihat bahwa tidak signifikan. Lalu yang selanjutnya yaitu running data skor ESG pada risiko perusahaan non-BUMN, terlihat bahwa hasilnya signifikan di angka 5%. Lalu untuk kesimpulannya, secara keseluruhan hasil running datanya bahwa kinerja ESG berpengaruh negatif terhadap risiko perusahaan dengan signifikan pada 1%, sehingga hasilnya hipotesis pertama didukung. Lalu yang kedua, kepemilikan asing memperkuat pengaruh negatif kinerja ESG terhadap tingkat risiko perusahaan pada tingkat signifikannya 5%, di mana hasilnya juga hipotesis kedua terdukung. Yang ketiga, bahwa pengaruh kinerja ESG terhadap risiko perusahaan BUMN itu tidak signifikan, dan pengaruh kinerja ESG terhadap risiko pada perusahaan non-BUMN itu signifikan, sehingga hipotesis 3 ini terdukung. Baik, sekian presentasi dari hasil tesis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.